Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus hukum di Singapura. Kalau di perusahaan biasanya kan ada pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas. Mayoritas itu berarti yang punya di atas 50%, 51, 52, 60, 80. Satunya lagi yang eh, di bawah itu. Nah, em, dalam kondisi normal, pastikan yang pemegang saham terbesar yang ibaratnya mengatur perusahaan. Nah, kalau misalnya terjadi pecah kongsi, terus perusahaan pemegang saham yang terbesar membubarkan perusahaan, boleh nggak? Nah, ini satu kasus hukum di Singapura. Jadi dalam kasus ini yang menggugat itu Kan Yuan Hong, GYH, dia punya 60%, tergugatnya atau yang digugat itu LMO Consulting. Jadi si GYH ini pemilik 60% daripada LMO dan Xiao Ziwei, SJW, pemilik 40%. Objeknya apa? Jadi si GYH ini merasa hubungan dengan SCW ini so bad gitu. Eh, Mereka sudah nggak bisa bersama lagi, sehingga dia bilang bubarkan aja lah. Nah biasanya kan kalau perusahaan mau bangkrut baru dibubarkan. Ini nggak, perusahaannya untung. Nah kira-kira pengadilan mengabulkan apa tidak? Nah jadi sedikit sejarah, LMO Consulting ini berdiri 2021. Dia bergeraknya di bidang regulatory compliance, trade operation support, dan corporate service. Jadi kalau saya baca-baca itu kayak seperti kalau perusahaan men-outsource corporate secretary. Jadi dia sekretaris corporate-nya gitu. Eh, Mungkin ya mewakili perusahaan terbitkan surat, deal dengan perusahaan, deal dengan apa regulator dan sebagainya. Nah, di laporan keuangan yang berakhir 31 Maret 2024. Karena kalau di luar negeri itu closing date-nya itu kalau nggak Maret Juni, beda sama Indo. Indo kan full year-nya Desember. Kalau luar negeri ada yang Maret, ada yang Desember. Nah, itu perusahaannya masih menjalankan aktivitas usaha, kemudian mencetak laba kotor sekitar 766.000 sin dolar. Ya, hampir 10 M lah gitu ya. Nah, si GYH ini adalah founders, pendiri awal, eh, dan pada saat dibeli sama si SCW itu dia direktur tunggal. Nah, 2 tahun jalan, Mei 2023, SCW datang. Oke, saya lihat bisnis kamu bagus, saya mau jadi pemilik juga lah. Ya, mungkin antara duanya, satu jual, satu beli. Saya nggak tahu ceritanya gimana. Jadi 40% daripada LMO dijual kepada SCW. Nah, waktu SCW beli, posisi dia itu non-executive director. Nah, kalau di luar negeri itu mereka nggak mengenal komisaris. Mereka cuma mengenal direktur eksekutif sama non-eksekutif. Direktur eksekutif itu berarti yang punya kuasa menjalankan perusahaan. Non-eksekutif itu berarti yang tidak punya kuasa. Nah, kalau di kita mungkin perumpamaannya adalah komisaris. Seperti itu. Nah, si SCW, Xiao Ziwei, dia menjadi komisaris dari Mei 2023 sampai Desember 2024. Ya, 1,5 tahun lah. Nah, dan kalau di company di Singapura, non-executive director itu ya kayak investor pasif gitu. Bisa terima gaji, bisa enggak, tergantung kesepakatan. Nah, awalnya hubungannya profesional. Tapi sepanjang 2024 penuh cekcok gitu ya. Masalah dividen, masalah gaji, masalah transparansi gitu. Nah, kalau masalah dividen seperti ini. SCW 2 kali nanya ke GYH. 5 Maret dia email. Kita ada dividen nggak untuk 2023? Kan ada cuan gitu. Menurut kesaksian di pengadilan, GYH ini muter-muter nggak jawab gitu. 10 September si SCW di email lagi. Ada nggak dividen untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2024? Nah, si GYH menjawab eh, tegas, tidak ada. Jadi kita keuntungan perusahaan, kita reinvestasi supaya bisa tumbuh dan berkembang lagi. Nah, dividen ini beberapa kali bolak-balik. Terus soal remunerasi. Nah, 2023 GYH ini kan memang pendiri, dia juga yang menjalankan. Jadi kalau dia terima gaji itu wajar. Di dalam laporan keuangannya tercatat dia menerima salaries and expenses. Jadi kalau itu istilahnya nggak cuma gaji, tapi mungkin dia reimburse lah, reimburse pengeluaran, mungkin apa, meeting, entertain dan sebagainya.
itu sekitar 214.000 sin dolar atau 2,7 M setahun. Di 2024 angkanya nggak disebutkan. Nah, di periode selama si SCW menjadi komisaris atau direktur non eksekutif, dia tidak terima gaji sama sekali. Nah, at some point mungkin karena keributan soal dividen ya, SCW merasa ini GIH gajinya kegedean nih. Nah, terus GIH bilang, kamu nggak bisa ngomong gitu dong. Kan waktu kamu beli company ini, kamu yang sign, ada anggaran gaji, kamu juga udah setuju gitu. Nah, itu satu dividen, dua soal remunerasi. Nah, yang ketiga soal transparansi keuangan. Jadi, waktu eh, diminta tanda tangan laporan keuangan 2024, itu kan kayak biasanya standarnya ada 2023, 2024. Nah, gaji GYH di 2023 ini seolah-olah hilang gitu. Jadi nggak dicantumkan di laporan keuangan. Sehingga seolah-olah si GYH ini nggak terima gaji di 2023. Jadi cuma tampilkan yang tahun-tahun sebelumnya nggak ada gitu. Nah, SCW ini dia, wah kalau gitu saya nggak mau tanda tangan. Nah, pas dikonfrontasi kepada GYH, dia bilang, oh ini typo, nanti kita akan perbaiki. Nah, itu juga keributan. Jadi perusahaan cuan nggak bagi untung, eh, yang satu merasa yang terima gajinya kegedean, satunya lagi merasa kok laporan keuangannya kayak gini gitu. Nah, nah atas kondisi-kondisi itu perseteruannya memuncak. 14 Oktober 2024, SCW menunjuk kuasa hukum. Dia somasi si GYH. Jadi telah terjadi namanya minority operations. Nah, minority operations itu di pasar modal juga pernah ada sih, tapi di Indonesia belum pernah. Di India saya pernah dengar gitu. Jadi eh, ada pemegang saham mayoritas, ada pemegang saham minoritas. Kalau voting pasti menang mayoritas. Tapi kadang-kadang mayoritas itu bisa saja mereka mengambil kebijakan yang merugikan kepentingan minoritas. Sehingga minoritas nggak bisa membalas nih. Nah, jadi dia dianggap pembulian ya, minority operation. Jadi penindasan terhadap pemegang saham minoritas dan breach of fiduciary duties. Artinya sebagai direktur itu dia punya kewajiban fidusia. Nah, si GYH ini SCW ini merasa GYH ini telah melanggar kewajiban fidusianya. Nah, atas gugatan itu, atas somasi itu, dah gini deh, saham yang kemarin saya beli 40%, kamu beli balik dari saya aja. Sin dollar 1,4 juta, jadi sekitar hampir 18 M. Kalau kamu nggak mau, nanti saya akan mengambil tindak. Jadi si SCW bilang saya akan mengambil tindakan hukum, kemudian termasuk salah satunya kita bubarkan perusahaan. Nah, dalam surat somasi itu juga ditulis bahwa hubungan keduanya telah irreparable gitu, tidak bisa diperbaiki lagi. Ya sayang ya, partner gitu. Jalan nggak ada setahun sudah pecah kongsi. Kalau biasanya rugi pecah kongsi umum, ini untung pecah kongsi. Nah, em, satu hari setelah si SCW dia somasi, satu hari kemudian, maksudnya jadi misalnya si hari Senin si SCW somasi si GYH. Selasanya ada surat somasi datang lagi. Kali ini dari IQ IQ Regulatory Compliance. Jadi semacam ya firma hukum lah di Singapura. Saya singkat dengan IQ. Nah, jadi eh, rupanya si IQ ini tempat kerja antara tempat kerja lama atau mitra bisnisnya si GIH atau LMO gitu. Jadi mungkin GIH pernah kerja di situ. Jadi si IQ menggugat, loh kamu kok waktu resign bawa bawa klien misalnya seperti itu. Jadi terjadinya pelanggaran kontrak perjanjian. Tidak disebutkan dengan jelas sih dia apa gugat soal apa, tapi yang dia gugat si GYH sama si LMO-nya, company-nya seperti itu. Nah, kebetulan nih ya, kebetulan kuasa hukumnya si SCW sama kuasa hukumnya IQ itu sama gitu. Cuma cewek bilang saya nggak tahu apa-apa. Jadi dia menunjuk kuasa hukum, kemudian kuasa hukum yang kirim surat somasi. At the same time ada satu company lain menunjuk kuasa hukum yang sama dan juga menggugat orang yang sama. Nah, dapat gugatan dari pihak luar seperti itu, GIH oke lah kalau gitu kita handle-nya secara profesional juga. Jadi dia mau menunjuk kuasa hukum. Nah, pada saat penunjukan kuasa hukum sesuai dengan akta perusahaan,
itu harus ada tanda tangan semua direksi. Dalam hal ini si SCW juga tanda tangan. SCW pasti minta tanda tangan, dia bilang, kamu tuh gay high. Kamu tuh nggak ngomong ke saya, ada masalah apa kamu sama company itu. Jadi kalau dia gugat, kita bisa rugi apa? Bagaimana strategi kamu pembelaannya gitu. Jadi si SCB merasa si GYH ini kayak menutupi ada yang tidak dia sampaikan. Karena itu dia nggak mau tanda tangan kuasa hukumnya. Nah, jadi kan terhadap orang somasi yang ini mau respon. Tapi karena dia nggak bisa tunjuk kuasa hukum, responnya nggak jalan. Jadi kayak deadlock gitu. Jalan-jalan-jalan bulan November 2024, eh, giliran si GH ngajak SCW ketemu. Jadi kalau kemarin kan SCW dia punya 40%. Dia merasa nggak menyenang apa kerjasamanya nggak bisa dilanjutkan lagi. Dia suruh yang punya 60 beli balik. Ini dibalik nih. Si GH yang punya 60, gini aja kamu beli aja company saya yang 60%. Valuasinya pakai harga yang sama. Kalau kemarin 40% kamu tawar 1, apa 6 juta dolar. Sorry, 1,4 juta dolar. Nah, 60% berarti saya 2,4 juta. Jadi kira-kira valuasinya sama. Nah, jadi ditawarin balik gitu. SCW bilang, ya enggak dong, kan bukan saya yang jalanin perusahaan. Nasabah saya juga nggak kenal gitu. Jadi eh, si SCW nggak mau beli. Si GH juga bilang, kemarin kan kamu somasi saya, suruh beli 40%-nya. Saya juga nggak mau gitu. Nah, jadi deadlock gitu. Nah, deadlock eh, menunjukkan kuasa hukum harus persetujuan keduanya. Jadi juga masalah. Jadi company-nya terus-menerus dalam masalah internal. Nah, di Desember 2024, si SCW mengundurkan diri sebagai direktur non-eksekutif atau sebagai komisaris. Jadi karena di akta perusahaan penunjukan kuasa hukum harus dua direksi, si SCW mundur, tinggal satu. Nah, si GH bisa menunjuk kuasa hukum. Nah, oke, jadi penunjukan kuasa hukum selesai. Lanjut kali ini ke rapat umum pemegang saham. Nah, kalau rapat umum pemegang saham, memang betul kalau mayoritas voting sudah oke. Tapi karena pemegang sahamnya cuma dua, untuk quorum itu harus keduanya hadir. Ya, jadi sorry untuk bisa berlangsung itu biasanya harus quorum dulu, baru dari quorum itu menyetujui. Nah, di RUPS yang pertama SCW nggak hadir. RUPS yang kedua SCW juga tidak hadir di bulan Februari ya 3 Februari 14 Februari. Jadi karena dia tidak hadir, RUPS untuk pengesahan laporan keuangan itu nggak bisa dilakukan. Nah, baru di tanggal 26 Februari, dia kayak, kalau di kita istilahnya circular. Jadi dia sign, dia nggak hadir tapi dia sign circular. Kemudian dia menyetujui hasil RUPS. Nah, kenapa? Karena SCBD bilang, saya ini eh, nggak mau dianggap menghambat proses di perusahaan. Jadi dia sign aja. Nah, laporan keuangan yang tadi dia permasalahkan, yang katanya gajinya nggak dicatat, sehingga kelihatannya seperti nggak bayar gaji, ditambahkan. Cuma dua pihak punya versinya sendiri. Kalau si SCW bilang dia nggak transparan, si GH bilang, oh nggak, ini typo, jadi saya perbaiki aja. Nah, jadi ya mungkin hubungannya sudah nggak baik gitu ya. Nah, jadi RUPS-nya disetujui, kuasa hukum perusahaannya juga udah jalan, direkturnya tinggal dia satu. Nah, setelah masalah RUPS-nya selesai, sehari kemudian 27 Februari, si GYH itu gugat company-nya sendiri sama gugat SCW resmi ke pengadilan. Jadi kalau tadi SCW ke dia somasi, somasi kan cuma kayak pakai lawyer kirim surat. Ini enggak, dia langsung penggugat ke pengadilan. Jadi karena sudah tidak bisa bekerja sama lagi, kemudian kedua pihak juga tidak bersedia membeli saham satu sama lain, maka dia meminta LMO dibubarkan dengan pasal MVWU, Member Voluntary Winding Up. Jadi kayak perusahaan membubarkan diri karena semua anggotanya sepakat seperti itu. Nah, giliran si SCW yang nggak setuju nih. Jadi tadi dia mengancam akan membubarkan, nggak berhasil deal. Sekarang pihak yang dia ancam malah udah kalau gitu kita bubarkan aja. Dan nggak pakai ancaman, sudah langsung gugatan pengadilan. Nah, waktu di pengadilan si SCW dia bilang begini, satu, surat somasi saya belum kamu jawab sebelumnya, belum kamu jawab sepenuhnya. Dua, membubarkan perusahaan ini kok nggak ada konsultasi dengan saya.
Nah, kemudian yang ketiga, belakangan menurut apa si SCW ketahuan nih, oh GYH ini ternyata menguntungkan diri sendiri. Rupanya waktu mereka sudah mulai ribut-ribut, si GYH ini mendirikan perusahaan sendiri, namanya GAA Consulting gitu. Nah, GAA ini ya. Nah, usahanya sama persis dengan LMO. Nah, waktu dikonfront di pengadilan, OGH bilang enggak, LMO sama GAA itu beda. Kalau LMO tadi kan kayak corporate secretary. Kalau GAA ini lebih ke crypto due diligence gitu. Tapi pas dicek di pendaftaran kayak AHU-nya itu, sama dia punya bidang usaha. Jadi dia punya klasifikasi usaha sama semua gitu. Nah, kemudian rupanya kalau misalnya si LMO dapat project, dia dapat penunjukan dari PT A, PT B sebagai corporate secretary. Nah, pas dicek, GAA ini terdaftar sebagai corporate secretary di 33 perusahaan. Padahal ini kan harusnya bisnisnya LMO gitu. Artinya sejak mereka ribut, eh, kayak si GIH dapat deal, dulu pakai nama LMO, sekarang dimasukin ke GAA gitu. Nah, sehingga terjadi, apa namanya, terjadi eh, eh, pelanggaran fiduciary of duties. Kamu kan jadi direktur, kok kamu dapat deal, nggak masuk ke perusahaan, masuk kocek kamu sendiri gitu. Nah, keberadaan GAA dan bisnisnya ini baru diketahui setelah SCW melakukan penyelidikan. Nah, jadi eh, yang 60% minta bubar karena sudah nggak bisa kerja sama, tidak bersedia membeli saham satu sama lain. Kalau yang digugat dia bilang nggak bisa karena ada motif menguntungkan pribadi dan sebagainya tadi. Nah, pada saat penilaian oleh pengadilan, eh, pertama pengadilan cek apakah ada alasan yang kuat untuk LMO ini dibubarkan. Lihat laporan keuangan, nggak tuh, company-nya sehat, untung lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, deadlock-nya tidak serius gitu. Maksudnya mungkin namanya pengadilan ya, pernah handle banyak kasus gitu ya. Jadi dia bilang kalau memang dua orang deadlock, ya udah cari aja pemegang saham ketiga gitu. Jadi cari satu pemegang saham lagi yang kalau voting dia mungkin bisa jadi nilai tengah. Nah, eh, untuk dividen kan yang bikin ributnya salah satunya karena si apa SCW minta dividen, tapi si GIH nggak mau bagi gitu. Waktu kamu beli, sebelumnya juga nggak pernah bagi dividen kok. Jadi kan nggak bisa kamu paksain perusahaannya bagi dividen. Jadi seolah-olah kayak perusahaan bagi dividen. Begitu ada pemegang saham baru masuk nggak bagi, nggak begitu. Dari dulu juga nggak bagi gitu. Nah kemudian yang nomor tiga ini ternyata ada motif tersembunyi. Karena kalau perusahaannya jika dibubarkan, maka bisnisnya itu pindah ke company-nya sendiri yang 100%. Nah, ini jadi kayak pelanggaran terhadap fiduciary of duties gitu. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan itu, gugatan GYH agar company-nya dibubarkan itu ditolak oleh pengadilan. Jadi hakimnya menegaskan bahwa pemegang saham mayoritas tidak boleh menggunakan pasal pembubaran company untuk keluar seenaknya atau menguntungkan diri sendiri. Nah, jadi ini putusan daripada pengadilan Singapura. Akhirnya ya pemegang saham mayoritasnya nggak bisa bubarkan. Tapi apakah setelah itu kerjasama terus berlanjut? Ya itu kan satu hal lagi. Yang jelas nggak bisa dibubarkan aja. Nah, untuk referensi kasusnya, Anda bisa coba klik link ini. Nanti ada PDF-nya, bisa Anda baca. Apakah kasus ini adil menurut Anda? Apakah pernah ketemu kasus-kasus serupa? Nah, kalau ada bisa sharing di kolom komen ya. Nah, demikian tentang kasus hukum di Singapura. Memang berbisnis itu tidak gampang. Pertama-tama cari omset itu susah sekali. Tapi ketika omset sudah besar, kita mau usaha lagi butuh tambahan modal. Kadang-kadang bisa hutang, kadang-kadang juga bisa cari partner baru. Nah, dapat partner baru ini juga kadang-kadang cocok-cocokan nih. Dia bisa masuk sama-sama pada saat mendirikan bareng. Bisa juga kita sudah di tengah-tengah baru orang masuk. Eh, dan dalam perjalanannya ternyata tidak semuanya bisa langgeng gitu. Tidak sedikit juga yang di tengah jalan sudah bubar. Nah, untuk itu kalau ingin berbisnis bersama, sebaiknya kita bisa pikirkan baik-baik. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.